وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته بإحسان وتستفتحوا بالذي هو خير. أما بعد. Hadirin, puji syukur kepada Allah, sampai dengan detik ini Allah masih menitipkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, nikmat sehat wal afiat, juga nikmat sempat kepada kita semua. Semoga nikmat yang ada dalam diri kita mampu kita syukuri, dan mudah-mudahan syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tercurah kepada Habibana wa Nabiyyana Muhammadin. Dan mudah-mudahan insyaallah kita semua mendapatkan syafaatul uzma beliau yaumil qiyamah nanti. Hadirin rahimakumullah. Kajian kita pada kali yang berbahagia ini hadis arba'in di yang ke-19. Kalau ahad yang lalu kita ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah dimanapun kita berada. Dan pada kali yang berbahagia ini juga masih berkaitan dengan takwa. Dan hadirin rahimakumullah, tentang takwa kita ulangi kembali. Kalau kemarin kita berbicara Imam Ibnu Hanbal, takwa maksimalis. Ketika seorang pemuda datang kepada beliau, kemudian pemuda tadi mempertanyakan, "Wahai Syekh, wahai tuan guru, bajuku ini terkena debu. Bagaimana menurut Anda?" Kemudian Imam Ibnu Hanbal berkata kepada anak muda tadi, "Lanjutkan sholatmu, karena dalam fikih tidak membatalkan wudu ketika terkena debu." Nah, kemudian keesokan harinya masalah yang sama juga menimpa Imam Ibnu Hanbal, bajunya terkena debu. Kemudian dia pulang ke rumah dan balik lagi ke masjid berjamaah mereka. Kemudian anak muda tadi bertanya kepada Imam Ibnu Hanbal, "Wahai Syekh, wahai tuan guru, kemarin Anda mengatakan kepada saya sholat saja tak mengapa, tapi sekarang kenapa Anda pulang ganti baju?" Kemudian Imam Ibnu Hanbal bilang, "Kalau kemarin itu adalah fatwa, kalau sekarang adalah sikap dan sifat takwa." Artinya kalau bisa lebih loyalitas kita kepada Allah dipersilakan. Ketika Anda mampu bersedekah, kalau sedekahnya banyak dipersilakan. Kalau Anda ketika hendak sholat bajunya lebih rapi dipersilakan. Jadi bukan takwa minimalis, tapi diharapkan takwa maksimalis. Dalam fikih sholat pakai sarung doang sah. Anda gelibetin tuh, apa tuh gelibetin tuh? Sah. Atau sebelum sholat nyanyi-nyanyi dulu sah. Sebelum usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati, sebelum dia usolli, ada kan yang viral itu goyang-goyang dulu, joget-joget dulu gitu. Sah nggak itu? Sah. Tapi songong gitu. Songong. Nah, begitupun kita kalau bisa lebih sholat rapi, menghadap kepada Allah, kemudian berwangi-wangian, tidak mengapa dan dianjurkan seperti itu. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada kali yang berbahagia ini berkaitan dengan sikap dan sifat kita juga sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu waktu Ibnu Abbas bertemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihatnya kepada Ibnu Abbas. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama itu ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan selalu ada bersamamu. Banyak hikmah di dalamnya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan ada bersamamu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummah
law istama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi. Hada hadis hasan. Hadir rahimahullah, dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah berkata, suatu saat Abu Abbas Abdullah bin Abbas berkata, suatu saat saya berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersabda, wahai Ananda. Karena ketika Rasulullah SAW wafat, Abbas itu berusia 15 tahun. Maka beliau bersabda, wahai Ananda, saya akan mengajarkan kepadamu 4 perkara. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu mintalah kepada Allah. Jika kamu mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya jika suatu umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Hadirin rahimakumullah, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Yang dimaksud menjaga Allah di sini, ada yang bertanya, Allah kan maha kuasa, masa Allah dijaga? Ai bimakna dinullah, yang mesti dijaga itu adalah agama Allah. Yang perlu dijaga itu adalah hak-hak Allah. Kalau Allah sudah kita jaga, insya Allah Allah tidak akan menzolimi manusia. In tansurullah yang suruh, tolonglah Allah, maka Allah akan menolongmu. Kan kalau pikiran awam kita, masa iya Allah mesti ditolong? Harusnya kita yang menolong, kita yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafid. Kepada mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, kepada setiap hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah dan menjaga segala peraturan-peraturan Allah. Hak-hak Allah yang wajib dijaga, hadir rahimakumullah. Pertama, dalam rangka ihfadillah, memurnikan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah. Maka kemarin dibahas upgrade dan update niat kita. Karena manusia itu kalau niatnya tidak dijaga dan tidak terjaga, bisa saja salah, bisa saja nyasar. Update dan upgrade niat kita. Karena niat manusia itu ada dua, fisabilillah, fisabilil ghoyah. Fisabilillah karena Allah, fisabilil ghoyah karena keinginan dia. Rasulullah SAW berkata kepada Muaz, wahai Muaz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya? Kemudian Muaz menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hak Allah atas hamba-hambanya adalah beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Hak Allah. Tapi kalau hak hamba, take and give, memberi dan menerima. Setelah kita beribadah kepada Allah,
kita menerima apa yang sudah kita ibadahi. Kemudian menjaga sholat agar senantiasa tepat pada waktunya. Hadirin, salah satu sikap dan sifat kita sebagai orang yang bertakwa adalah sholat pada waktunya. Sholat tepat pada waktunya. Jangan sampai ngulur-ngulur waktu. Kemudian menjaga lisan dari segala bentuk kedustaan, perkataan kotor, adu domba, menggunjing dan lain sebagainya. Lisan kita jaga. Karena banyak orang yang kepleset nanti masuk ke dalam neraka gara-gara lisan. Memang lidah tak bertulang. Kalau lidah bertulang, susahlah kita ngomong. Menjaga kemaluan serta menundukkan pandangan. Dalam Rasulullah SAW bersabda, "Itmanu sitta minna nafsikuma." Digelap sorry. Jika kalian bisa menjamin 6 hal, maka aku akan jamin kalian masuk surga. Pertama, jujurlah dalam berucap. Lisan kita, mari kita perbaiki, muhasabah bersama, jangan sampai tidak jujur dalam berucap. Kan kadang-kadang ketika kita mengucapkan insya Allah ya, insya Allahnya pakai iya. Udah itu ada lagi insya Allah deh. Ketika dia tidak menepati janjinya, kan aku udah bilang insya Allah. Nah, jadi insya Allah dijadikan alasan. Kemudian tepatilah janjimu, tunaikan amanahmu, jaga kemaluanmu, tundukkan pandanganmu, dan jaga perkataanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Ibnu Rajab, penjagaan Allah itu mengandung 2 unsur. Pertama, Allah akan menjaga hambanya yang soleh dengan memenuhi kebutuhan dunianya. Maka jangan khawatir, sebagai orang yang beriman kita tetap berusaha seperti terjaga badan, anak, keluarga dan hartanya. Allah berfirman, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu bergiliran menjaganya dari depan dan dari belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Jadi sebagai orang yang beriman kita tidak perlu khawatir, tapi tetap kita berusaha ikhtiar. Karena dalam pembahasan agama itu ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah. Ada yang pasrah banget gitu. Sampai memperkosa pun dia bilang itu sudah takdir. Ada yang maksa banget. Jadi ada yang terpaksa, ada yang maksa. Yang maksa banget membuang takdir. Akhirnya bergombol dan bergumul dan menjadilah Mu'tazilah. Sekuler pikirannya. Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu bentukan manusia. Komunis nanti. Allah buktikan dalam kisah 2 anak yatim yang ditolong oleh Khidir. Nabiullah Khidir, anak tersebut ditolong lantaran orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Maka muhasabah juga buat kita semua. Keimanan yang kita miliki, ketakwaan yang kita miliki juga berefek kepada kehidupan makhluk yang lain. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, kalaulah sekiranya penduduk negeri beriman mereka semua kepada Allah, bertakwa mereka semua kepada Allah, la fatahna alaihim, akan kami bukakan buat mereka semua, yang turun dari langit berkah buat mereka, yang keluar dari bumi juga berkah buat mereka. Kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah turunkan hujan, hujannya berkah. Allah keluarkan air dari bumi, airnya berkah. Jangan sampai Allah turunkan hujan jadi banjir, Allah keluarkan air juga jadi banjir. Muhasabah buat kita semua. Wa kana abuhuma sholihan, dan ayahnya adalah orang yang soleh. Ini memberikan nasihat kepada kita semua. Jadilah orang tua yang soleh. Kalau kita sudah mensolehkan diri kita, insya Allah anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang soleh.
Tapi anak yang soleh itu tidak ada dengan sendirinya, harus kita olah dan kita kelola dengan baik. Tidak ada itu bim salabim abrakadabra puh jopa japuh mani asuh semprong bolong puh. Jadilah kau anak yang soleh. Enggak, harus ihtisab, harus usaha. Sesungguhnya berkat kesalehan seorang hamba, Allah akan menjaga anak keturunannya, sanak familinya, keluarganya, serta orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, itu yang pertama tadi penjagaan Allah. Penjagaan Allah yang berikutnya, Allah akan menjaga agama dan imannya. Allah akan menjaga agama dan imannya. Maka kita wajibkan dalam diri kita, ketika kita terjaga keimanannya, alhamdulillah Allah sudah menjaga keimanan kami. Alhamdulillah Allah sudah memberi istiqomah kepada kami, misalkan. Terjaga dari perkara syubhat yang menyesatkan dan dari syahwat yang mengharamkan. Allah buktikan ini pada Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam. Kadzalika litasrifa anhu su'a. Demikianlah kami palingkan Yusuf dari keburukan dan kekejian. Sungguh dia termasuk dari hamba yang kami pilih. Jadi ketika kita sudah mensolehkan diri kita, insya Allah Allah yang akan menjaga kita. Ihfadillah yahfadka. Kemudian wa'lamu annallaha yahu. Ketahuilah sesungguhnya Allah membatasi antara seorang hamba dan hatinya. Artinya, kalau kita pernah mendengar, Allah itu tidak melihat seorang hamba ila suwarikum, dari tampangnya, watsadikum, dari jasadnya, tapi Allah itu melihat seorang hamba dari takwanya. Mungkin dia lebih ganteng dari kita, tapi mari kita adu ketakwaan. Mungkin dia lebih jago ilmu keduniaannya, tapi mari kita adu ketakwaan dengan mereka, dengan tidak menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Tabari menjelaskan makna ayat ini dengan menukil perkataan Imam Ad-Dahhak. Maksudnya Allah memberi pembatas orang-orang kafir dengan ketaatan dan memberi batas antara orang mukmin dengan kemaksiatan. Kemudian yang berikutnya, jagalah Allah, niscaya kau dapati Dia di hadapanmu. Penjagaan Allah terhadap manusia terwujud dalam dua bentuk. Pertama, urusan dunia, dalam bentuk menyehatkan badan, melapangkan rezeki, menjaga anak dan istrinya. Kemudian urusan agamanya, poin ini lebih penting dan lebih bernilai daripada poin sebelumnya, artinya urusan dunia. Bentuk penjagaannya berupa hatinya bersih, senantiasa terikat dengan Allah. Jadi dia mampu menanamkan dalam dirinya khasya ilallah, selalu takut kepada Allah. Khasyatullah fi sirri wal alaniyah, takut kepada Allah baik dalam kesendirian atau dalam keramaian. Nah, kalau orang munafik, dia takutnya waktu banyak orang, kalau waktu sendirian bom mat, bodo amat, nggak ada yang lihat ini, itu munafik. Penuh rasa harap kepadanya. Ada roja dan haud yang menghampiri hatinya. Aku sholat ini diterima nggak ya? Aku berdoa ini diijabah nggak ya? Aku bersedekah ini diterima nggak ya? Senantiasa bertobat kepada Allah. Hadirin, walaupun kita tidak merasa berdosa hari ini, tapi tetap manusia itu tidak ada yang berdosa. Jangankan gerak kita, diam kita itu bisa saja mendatangkan dosa. Kita lagi duduk, lagi minum teh sama istri, ada orang lewat, Masya Allah, orang itu hitam amat, nah misal. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, duduk doang ngobrol, dosa. Atau Masya Allah, cakep banget, nah itu dosa nggak itu kalau muji? Senantiasa bertobat kepada Allah dan anggota badannya terbebas dari memperturutkan hawa dan nafsu, kecuali nafsu-nafsu yang jelek, kecuali nafsu-nafsu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nafsu-nafsu yang diridhoi itu dia kerjanya sama kita.
waktunya sama yang diberikan oleh bos kita, tapi kenapa dia rajin ke masjid, aku nggak rajin? Gaji dia sama dengan gaji kita, tapi kenapa gedean dia memberi sedekahnya? Itu yang boleh kita perturutkan nafsu dalam kebaikan. Kemudian melalaikan menjaga Allah dapat berakibat hilangnya penjagaan Allah terhadap dirinya. Sedang penjagaan Allah di akhirat berbentuk terbebasnya kita dari azab neraka dunia dan akhirat. Man amila sholiha min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun faluhiyanahu hayatan thayyibah. Siapa orangnya yang mengerjakan amal soleh, baik dia laki-laki atau perempuan, dalam keadaan beriman. Jadi amal soleh itu ada syaratnya iman dia kepada Allah. Ada orang yang baik tapi dia tidak beriman, kumaha Pak Ustadz, diterima nggak amalnya? Kalau dia tidak beriman, maka tidak diterima amalnya. Maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Siapa orangnya yang beramal soleh karena Allah, insya Allah ada solusi dalam kehidupannya, dan Allah memberikan kehidupan yang baik buat orang yang beramal soleh. Kemudian yang ketiga, jika engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah. Hukum minta hanya kepada Allah itu ada dua macam. Pertama wajib, yaitu meminta sesuatu yang tidak bisa melakukannya kecuali Allah. Inilah tauhid dalam minta, di mana jika dipalingkan kepada selain Allah hukumnya syirik. Jadi kalau minta, mintalah kepada Allah. Kalau minta kepada manusia udah basi. Jin sama manusia hebatan siapa? Kalau menurut kita jin sama manusia hebatan jin dong Pak. Kisah Nabiullah, siapa yang istananya pindah itu? Bilqis. Ketika Bilqis disurati oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam, kemudian Nabi Sulaiman ingin memberikan sesuatu kepada Ratu Bilqis. Kemudian bertanyalah Nabiullah Sulaiman, siapa yang mampu memindahkan istananya Bilqis kemari? Kemudian Jibril bilang, aku ya Rasulullah, aku akan memindahkan istana Bilqis sebelum engkau berdiri. Kemudian oke ya, dikip siapa lagi nih? Kemudian ada lagi yang angkat tangan, kalau istilah kita gitu. Dia Asyif. Kalau di Bandung jadinya Asep. Sunnah ya. Kemudian aku ya Rasulullah, aku yang akan memindahkan istana Bilqis. Berapa lama? Kau kedip sebelum melek, artinya tek-tek. Dan itu dari kalangan manusia, bukan jin. Berarti hebatan siapa? Manusia. Kalau ada orang yang masih minta-minta kepada manusia, berarti dia kembali ke 3.000 tahun yang lalu, 3.000 tahun yang lalu atau 5.000 tahun yang lalu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Ini kan indah kalau kita bisa realisasikan dalam kehidupan kita. Di sholat sering diingatkan, kalau dalam hadis qudsi itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Hadza baini wa baini abdi wa li abdi ma sa'ala. Allah jawab ucapan kita, hadza baini, ini antara aku dan hambaku, wa li abdi ma sa'ala, hambaku minta apa yang kau pinta. Ketika kita sholat, maka teman-teman semua, indah kalau kita sholat itu mengerti apa yang kita baca, memahami apa yang kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah nyahu, hamadani abdi, hambaku sudah memuji aku. Jadi kita konsen tuh di situ. Mau ada kebo lewat, mau ada gajah terbang, bomat, kita sudah ngobrol dengan Allah sampai nanti Ar-Rahmanir Rahim,
asna alayya abdi, hambaku sudah menjunjung tinggi aku. Sampai nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan ya Allah. Hadza baini wa baini abdi, ini antara aku dan hambaku. Hai hambaku, minta apa yang kau minta. Disuruh maksimal kita meminta. Kemudian Allah merintahkan kepada kita semua, was'alullah min fadli, mohonlah kepada Allah sebagian karunia-Nya. Ketika kita minta itu cuma sedikit karunia yang Allah akan berikan kepada kita. Maka kita disuruh banyak-banyak minta, tapi jangan lupa mintanya jangan hanya urusan dunia. Urusan akhirat kita banyak akan minta kepada Allah. Justru Allah murka kepada orang yang tidak meminta. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahanam. Kemudian wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Ibnu Abbas dalam perjalanan dia dikabarkan duka, saudaranya ada yang meninggal. Kemudian dia menyuruh rombongannya, kita minggir sebentar, kita sholat dulu 2 rakaat. Kemudian dia merealisasikan wasta'inu bisabri wassalah, carilah pertolongan dengan sabar dan sholat. Kemudian Ummu Kulsum, suaminya Abdurrahman bin Auf pingsan. Dia tidak menangis, dia tidak menjerit-jerit, tapi dia ke masjid, dia melakukan sholat 2 rakaat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kemudian Ibrahim alaihissalatu wassalam, istrinya ditahan di Mesir, kemudian dia sholat 3 kali 2 rakaat salam. Kemudian Allah menjaga istri Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Begitupun kita hendaknya sebagai orang yang beriman, ketika ada masalah, mari dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tadi kisah pemindahan kursi Bilqis, namanya itu Asyib ibnu Barqiyah. Ummul Mu'minin Siti Aisyah berkata, Nabi Allah bersabda, sesungguhnya Ismullah Al-A'zam digunakan oleh Asyib ibnu Barqiyah, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum. Nah, ini sudah kalau teman-teman kita yang mendalami zikrullah bil hikmah, zikir kepada Allah dengan hikmah-hikmahnya, salah satunya yang didawamkan oleh teman-teman kita hikmah itu Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, biar mendapatkan Ismullah Al-Azam. Padahal ada yang lebih dari itu, tetap dia harus merealisasikan itu dalam amal kesehariannya. Ada satu pendapat bahwa Ismullah Al-Azam itu adalah Ya ilaha ilahu kulli syai' ilaha wahidah la ilaha illa anta. Ada juga yang berkata lain, Ya ilaha ilahu kulli syai' ya dzal jalali wal ikram. Ada juga yang berkata, Ibnu Suhail berkata dengan kalimat yang lain. Kemudian hadirin rahimakumullah, poin yang berikutnya dari hadis tadi, ketahuilah seandainya seluruh umat bersatu untuk memberimu suatu keuntungan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang Allah tetapkan untukmu. Pada hakikatnya seluruh manusia tidak bisa memberikan manfaat kepada sesamanya kecuali dengan takdir Allah. Sama kayak kita misalkan pede banget, aku yang akan menjaga Allah, aku yang akan menjaga agama ini. Tetap dengan takdir Allah kita akan menjaga agama ini, tetap dengan takdir Allah kita ngomong pagi ini, tahu-tahu ntar siang, jangankan siang, nanti waktu duha Allah panggil kita, Allah beresi ruh kita, ya wis, siapa kita, apalah kita. Jadi semuanya dengan takdir Allah. Jika demikian sudah seharusnya seluruh permintaan kita ditujukan kepada Allah semata, bukan kepada sesama manusia, sebab pada hakikatnya yang bisa memberikan manfaat dan madarat hanyalah Allah semata. Kita berikrar
aku akan menjaga agama ini, aku akan mendakwahkan agama ini. Tetap ikrar kita boleh kita ucapkan, boleh kita mantapkan di dalam hati, tapi lagi-lagi Allah yang menentukan. Dan hadirin rahimakumullah, secara kontekstual hadis tadi memberikan pembelajaran kepada kita semua makna tawakal kepada Allah. Mengambil sebab yang diperintahkan kemudian menyerahkan urusannya hanya kepada Allah. Tawakal kepada Allah merupakan wujud keimanan yang sangat penting, bahkan merupakan keimanan para nabiullah. Dan tawakal kepada makhluk adalah perbuatan yang sangat tercela. Sekalipun makhluk mampu untuk melakukan apa yang kita inginkan, kita tidak boleh bertawakal kepada makhluk. Al-insan bainal musayyar wal muhayyar. Kita ini manusia antara diperjalankan dan memperjalankan. Artinya ada hak untuk memilih. Jadi bukan seperti Jabariyah tadi, ya udahlah aku pasrah, apapun yang aku lakukan itu sudah tertulis, tapi dia tidak berusaha. Ada lagi yang usaha tapi kelewatan dan membuang takdir. Tapi itu takdir. Kalau kita tidak berusaha, kita nggak dapat ngapa-ngapain. Itu kan seperti kisah yang ada seorang ustadz kemudian ditabok dia sama ustadz. Kemudian dia nanya, mimpi nggak semalam ketemu dengan ustadz itu ditempeleng? Enggak. Seperti itulah kita. Jadi ikhtiar tetap, percaya kepada takdir juga wajib. Nah kalau Jabariyah itu kan cuma 5. Amantu billah wa malaikati wa kutubi wa rusulih wal yaumil akhir. Mereka tidak percaya dengan takdir. Ada yang 6 dia pakai tapi tidak memberikan dalam kehidupannya pencerahan bahwa kita wajib usaha. Muncul Asy'ari tengah. Jadi 6-6-nya direalisasikan, percaya kita kepada takdir, tapi kita juga wajib berusaha. Ini Al-Insan Bainal Musayyar wal Muhayyar, bukunya karangan Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti, di pasaran banyak. Kemudian memberikan pelajaran juga kepada kita semua, sabar dan ridho. Sabar dan ridho. Kalau saya membaca buku Kiai Toto Tasmara, dalam bukunya itu orang-orang yang sudah mampu membangun dalam dirinya honest personality. Kemudian honest personality ini didukung oleh beberapa komponen. Pertama heart-nya itu hati, kemudian head-nya itu kepala, positive thinking, kemudian hand-nya itu berbuat, kemudian habit itu kebiasaan, kemudian habitat itu lingkungan. Itu yang didukung oleh komponen tadi. Kalau kita sudah mampu menanamkan itu dalam diri kita, insya Allah sabar dan ridho, tawakal bisa kita raih. Sabar khususnya ketika mendapatkan kesulitan adalah menjaga hati dari menggerutu. Walaupun dia tidak terucap, tapi dia menggerutu. Oh, ya Allah, aku udah masuk rumah sakit. Saudaraku aku masukkan ke rumah sakit, tapi meninggal dunia, buat apaan? Bayar juga. Nah, itu menggerutu. Menjaga lisan dari berkeluh kesah dan menjaga diri dari perbuatan yang terlarang. Ketika tertimpa musibah, di samping wajib untuk bersabar, juga disunnahkan untuk ridho, bahkan jika mampu bersyukur. Dan kita pun orang yang tidak tertimpa musibah, makna kematian, misalkan ada saudara kita yang meninggal, ada suami teman kita meninggal, kita boleh bersyukur kepada Allah. Bilang kepada istri kita, la yasmi'hu dzalik, jangan kedengaran sama kuping yang tertimpa musibah. Jangan sampai di kupingnya kita ngomong, alhamdulillah suamiku masih sehat, suami lu udah meninggal. Nah, itu tercela. Ridho terhadap musibah adalah yakin bahwa akibat dari musibah tersebut baik baginya, maka tak ada perasaan seandainya musibah itu tersebut tidak datang. Kayak kita nih,
corona, ada nggak itu manfaatnya? Bagi teman-teman yang ada di kampung sana ada manfaatnya. Salah satunya dapat bantuan COVID. Akhirnya dia berdoa, ya Allah panjangkanlah usia corona. Salah doa akhirnya. Corona suruh panjang. Kenapa Bu biar panjang? Biar nanti dapat lagi. Oplak. Adapun ridho yang hukumnya wajib, yaitu ridho terhadap perbuatan Allah yang telah mendatangkan musibah. Maka dalam diri kita, hadirin, tanamkan kecintaan kita kepada Allah. Kalau kita lihat realita ketika teman-teman kita yang bercinta misalnya, ketika anak-anak muda dalam percintaan, ketika dia sudah mencintai seseorang, apapun yang dilakukan oleh orang yang dicintai tidak ada celah buat dia. Ketika si perempuan misalkan awam sana di luar sana, bang nanti malam kita ketemuan ya, ini malam minggu nih misalnya, jam 8 dia janji. Si lanangnya, si cowoknya, kira-kira jam berapa dia datang? 6:30. Habis maghrib langsung standby gitu. Habis maghrib langsung standby. Tahu-tahu si cowoknya, si ceweknya nongol jam 9. Marah nggak ada si cowok? Kagak. Abang maaf ya bang, aku tadi disuruh emak ke warung. Oh nggak apa-apa, baru 2 jam. Masya Allah. Itu indah kalau kita realisasikan dalam ibadah. Sebelum kita mendengarkan azan, kita standby dulu di sini, nongkrong dulu di sini. Jangan sampai bukan nunggu komat doang, kadang-kadang ntar aja deh, duhurnya ntar jam 3 aja. Jadi jam 3 duhur sekalian asar. Jadi kita simpel tuh. Jadi kita ngirit waktu. Nah, itu ilmu yang kompleks juga. Jadi mari kita cerdas dalam menyikapi hidup ini. Contoh yang lain, ketika kita menerapkan cinta kita kepada Allah, ketika si orang yang berkasih dan sayang tadi, walaupun dia sudah menikah misalnya, karena dalam Islam pacaran itu nggak boleh. Pacaran nggak boleh ya. Kamu pengen pacaran tapi sampai dengan saat ini kamu tidak laku. Jadi ketika dia dicubit oleh orang yang dia cintai, apakah dia marah? Enggak. Neng, tanggung amat nyubitnya, ntar aku mau laporan sama teman-teman gimana? Kalau kita realisasikan dalam kehidupan kita, seperti Allah memberikan penyakit kepada kita, kealaan kepada kita, musibah kepada kita. Kalau kita cinta kepada Allah, kita tidak akan marah kepada Allah. Seperti itu pun tadi orang yang berkasih dan sayang, dia tidak akan marah. Bila perlu tambah lagi. Ya Allah, sakitnya sakit perut doang nih, nggak usah juga gitu. Jadi nantangin. Ya Allah, sakitnya cuma sakit emah doang. Sakit yang lebih kayak DBD kayak biar aku masuk rumah sakit, biar aku nggak disuruh sama bokapku misalnya. Nah, itu tidak boleh juga. Dengan demikian terkait dengan musibah ada 2 bentuk keridhaan. Pertama, ridho terhadap perbuatan Allah, hukumnya wajib. Kita percaya ini adalah takdir yang sudah Allah titipkan kepada kita. Ridho terhadap musibah itu sendiri hukumnya sunnah. Dan kemudian pelajaran yang berikutnya yang ada dalam hadis ini, hadirin rahimakumullah, menyiapkan generasi beriman. Abdullah bin Abbas itu kan orang muda. Ini kita buat orang-orang yang sudah tuwir-tuwir, siapkan generasi kita. Ini remaja Al-Husna, remaja Masjid Asmaul Husna. Cari dan gali keilmuan-keilmuan yang bisa mendukung kehidupan kalian di masa depan. Jangan sampai pasif dan tidak mau mencari dan menggali keilmuan yang bertebaran di dunia ini. Belajar sepanjang hayat, belajar sejagat hayat. Kalau moto saya gitu. Belajar sepanjang hayat. Dalam kehidupan kita ini kita disuruh belajar terus. Jangan mentang-mentang udah S1 ya udah berhenti. Atau sudah mengetahui sesuatu, ya udah cukup deh, ilmu ini cukup buat aku. Nah, menyiapkan generasi yang beriman, generasi beriman, karena pemuda
Kita tidak tahu 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, masih bisa nggak kita berjamaah kayak gini? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Kalau kita tidak melihat generasinya sekarang, kita bisa saja meninggal dunia saat ini, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Maka kewajiban kita mempersiapkan generasi-generasi muda yang beriman. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyah, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Nah, kalau kita mencontoh di bulan ini seperti pelajaran Nabiullah Ibrahim kepada anaknya yang dititipkan kepada Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam, bukan makan apa, tapi apa yang disembah. Kan kebanyakan orang tua sekarang makan apa nanti kalau bapak udah nggak ada, nak. Usaha bapak sudah bapak turunkan, tapi kamu nggak mau misalnya. Tapi kita lupa menurunkan keimanan yang baik. Banyak kisah-kisah nyata anaknya marah kepada orang tuanya. Marah di sini, jangan salahkan aku karena mama tidak mengajari aku berhijab. Jangan salahkan aku karena papa tidak pernah mengajak aku ke masjid. Ini banyak realitanya. Mereka memberontak, mereka tidak memahami, dan salahnya orang tuanya tidak pernah mengajak dan mengajarkan akidah yang baik kepada anak-anak kita. Saya teringat tuh kisahnya Ustadz Alfian Tanjung. Jadi orang tuanya orang tua yang soleh. Ketika makan anaknya dibiarkan di kamar. Kemudian beberapa bulan berikutnya, tahu-tahu anaknya itu ketika disaksikan oleh orang tuanya, ketika dia hendak makan dia berdoa. Berdoanya berbeda dengan yang dilakukan oleh orang tuanya. Hati-hati buat kita. Kalau saat ini orang tua saat ini memang keilmuannya harus tambah-tambah mendidik putra-putri kita. Dilepas, bebas, bisa bablas, dikurung, bahaya. Dari internet, dari TV, dari komunikasi yang dia dapatkan, terkadang tidak disaring lagi. Makanya anak-anak sekarang lebih pintar dari umurnya. Lebih pintar dari umurnya, dari usianya. Ini buat kita orang tua hati-hati. Jangan sampai kita merasa cukup keilmuan kita, akhirnya apa yang kita dapat dari orang tua kita dulu kita kopas kepada anak-anak kita sekarang. Itu beda. Dulu waktu kita kecil, kita diomelin sama orang tua, takut. Tapi coba anak sekarang, Anda pelototi doa yang jelek buat orang tuanya. Pak, jangan melotot-melotot pak, ntar kayak teman saya lu bapaknya stroke. Masya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Di Islam itu kan gak muluk-muluk. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, penyenang hati kami. Jadi bukan hanya penyenang mata. Kebanyakan kita yang kita inginkan sekarang ini nyenengin mata. Apalagi musim sekarang sepeda nih. Wah, anaknya dibeliin sepeda biar nggak nangis. HP dibeliin yang terupdate buat dia. Tapi lupa dengan akidahnya. Kita lupa berikan pengajaran akidah kepada mereka. Jadi cuma nyenengin jasad doang. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nggak muluk-muluk. Jadikan anak-anak kami imam. Imamnya bukan imam sembarangan, tapi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan itu bisa kita realisasikan dalam hidup dan kehidupan kita semua. Kemudian yang berikutnya, Allah tempat bergantung dan berlindung. Musibah dan keberuntungan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibah illa biiznillah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah, dan siapa orang yang beriman kepada Allah, dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Kalau kita dapati, misal
kita belajar dari orang-orang yang ahli hikmah. Kita belum datang ke rumahnya, dia udah tahu tujuan kita. Apakah itu salah? Enggak salah. Karena memang di antara kita ada orang-orang tertentu yang ketika dia belajar sesuatu kemudian akan mendapatkan lebih yang Allah berikan kepada dia. Seperti Asyib tadi. Itu kan manusia. Kalau dalam Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia manusia biasa, tapi Allah berikan kemuliaan. Maka manusia menggarisbawahi di manusia itu ada kalimah yang mulia. Kalau kita mengikuti kajian Abdul Somad misalkan, yang behind the gun, yang ditembakkan itu tidaklah bagus, tapi yang bagus itu yang menembakkan, artinya kitanya yang mengolah dan mengelola qalbu yang ada dalam diri kita, sehingga dia akan berikan petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kami. Kita berpikir, andai dari zaman bahula, dari zaman Nabiullah Adam sampai dengan saat ini orang yang masih hidup, pikir nggak kita? Kalah saing kita. Mungkin kita diinjak-injak. Atau mungkin kalah saing kita dalam hal bekerja. Mungkin kita nggak kebagian lowongan kerja. Semua itu sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam dalil yang lain, qala al-mala'ul ladzina istakbaru, katakanlah aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang yang beriman. Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri perkara yang gaib seperti terjadinya kiamat misalkan tetap tidak tahu. Ini manusia biasa, sholat enggak, zikir enggak pernah, dia bilang tahu. Dari mana pengetahuan dia? Kemudian qul la amlaku li nafsi darra, katakanlah aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan bagi diriku melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaat pun. Dan banyak lagi kandungan hadis yang lain yang ada dalam hadis di ke-19 ini. Perhatian Rasulullah dalam mengarahkan umatnya serta menyiapkan generasi mukmin idaman. Mukmin idaman, anak-anak kita seperti yang tadi itu ribut, biarin aja dia ribut, tapi tetap diarahkan. Artinya tetap diarahkan, dinasehati, jangan didiamkan. Kan kadang ada yang salah tafsir, mentang-mentang ada anak-anak yang ribut, kemudian kita nggak boleh nasihatin, itu juga salah. Wih, Nabi aja nggak pernah ngomelin, nggak pernah ngomel, tapi nasihati dengan baik. Nah, ini di masjid kita harus menghormati masjid karena banyak bapak-bapak yang lagi sholat misalnya. Jadi bukan yang nggak boleh dinasehati, cuma cara menasehati yang kadang-kadang orang tidak tahu, akhirnya anak-anak ini nanti malas ke masjid. Kan ada beberapa saya mampir ke masjid, tahu-tahu imam ngomelin anak kecil. Woi, bapaknya yang kemari, bukan anaknya. Bapaknya kan kerja, maknya masak misalnya. Jadi ilmu untuk menasihati yang lain kita perhatikan. Termasuk ada pengajaran menarik perhatian pelajar agar timbul keinginannya terhadap pengetahuan sehingga hal tersebut lebih terkesan dalam dirinya. Ini secara kontekstual. Siapa yang konsekuen melaksanakan perintah Allah, niscaya Allah akan menjaga di dunia dan akhirat. Beramal soleh serta melaksanakan perintah Allah dapat menolak bencana dan mengeluarkan seorang dari kesulitan. Tidak mengarahkan permintaan apapun yang tidak dapat dilakukan makhluk selain kepada Allah semata. Kan dalam kajian awam misalkan, alhamdulillah pala peningku sembuh. Berkat apa Pak sembuh? Bodrek nih. Nah, misalnya
Bodrek mas sebagai wasilah, yang menyembuhkan tetap Allah. Kalau misalkan bodrek yang menjadi penyembuh, ngapain lagi ada paramek, ada lain sebagainya. Jadi itu hanya wasilah, yang menyembuhkan tetap Allah. Manusia tidak akan mengalami musibah kecuali berdasarkan ketetapan Allah. Kemudian menghormati waktu dan menggunakannya sesuatu yang bermanfaat, sebagai Rasulullah SAW manfaatkan waktunya saat beliau berkendara. Hadirin rahimakumullah, ini saja tausiah kita pada kali yang berbahagia ini.